Padahal dia dibaiat di saat dia berumur 40 tahun atau mendekati 40 tahun, kata Rasulullah. Ciri-ciri dan tanda-tanda beliau akan dibaiat itu sudah mulai nampak terang benderang. Wahai kaum muslimin, Rasulullah bersabda, Al-Mahdi akan muncul di tahun bencana-bencana besar terjadi di muka bumi. Nah ini, bersamaan ini. Bencana-bencana besar, gempa-gempa dahsyat melanda seluruh muka bumi, termasuk Jazirah Arabia. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka pengamatan para ahli-ahli alam dan bumi kita, BMKG kita, dan semuanya mengatakan bahwa kita sedang memasuki masa-masa yang terberat untuk bumi kita sekarang. Gempa-gempa, gunung-gunung meletus, tsunami di mana-mana, krisis ekonomi global, kekacauan politik yang bisa menimbulkan pertumpahan darah. Dan Rasulullah bersabda, Al-Mahdi nanti muncul di baiat di depan Ka'bah. Ketika itu manusia di muka bumi bertumpah darah antar sesama mereka, saling bunuh-membunuh. Ini adalah tahun kemunculan Al-Mahdi. Oleh karena itu, saya katakan selamat datang tahun petaka dan bencana. Bagi kita yang hidup di bumi, tugas kita cuma satu. Kuatkan iman, perbanyaklah amal soleh. Itu saja. Kuatkan iman, perbanyaklah amal soleh. Taubat dari sekarang. Yang terlanjur dari kesalahan kita cukup. Masa lalu perbuatan-perbuatan salah sudah. Ke depan perbuatan-perbuatan soleh lah yang akan menggantikan perbuatan salah kita. Taubat. Betul-betul perbanyaklah amal soleh. Badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kamu, terang-teranganlah menampakkan amalan-amalan soleh. Fitanan di masa-masa fitnah. Seharusnya kita sudah menjadi manusia yang berubah lebih soleh, lebih solehah. Yang laki-laki berubah menjadi laki-laki yang lebih soleh. Jangan menjadi laki-laki solehah. Ibu-ibu kalau ada di rumah laki-laki solehah, sadarkan dia. Menantu, anakku wahai yang laki-laki, wahai kekandaku, wahai suamiku, wahai aju, wahai uda, wahai uwan. Jadilah laki-laki soleh. Laki-laki soleh itu sholatnya ke masjid, jangan di rumah. Kalau laki-laki soleh tapi sholatnya di rumah, jadi laki-laki solehah. Betul? Ke masjid. Ini kira-kira sholat 5 waktu kita, Ustaz, sholat 5 waktu kita di masjid ada berapa soft laki-lakinya? Hari-hari 5 soft, cukup top lah itu. Padahal seharusnya kayak sholat Jumat. Kalau sholat ke musajid sedolahnya kok, barang musajid ada di Bukit Tinggi gua. Model semua yang Jumat sedolahnya. Betul enggak? Hari Jumat kan serentak orang Jumatan kan? Penuh nak masjid semua. Pertanda bahwa Bukit Tinggi ini kalau laki-lakinya laki-laki soleh semua, sholatnya berjamaah 5 waktu di masjid akan seperti sholat Jumat. Masya Allah. Masya Allah, ibu-ibu diberi kelapangan. Silakan sholat di masjid, bagus, dapat pahala berkali-kali lipat. Tapi sholat di rumah kata Rasulullah lebih baik buat kalian. Maka silakan pilih. Mau ke masjid silakan, mau di rumah silakan. Tapi yang laki-laki tidak ada cerita, sholatnya ke masjid. Baik, Bapak Ibu. Sekarang ini memang orang-orang tua banyak mendidik anak di fikih dulu. Ini adalah sebuah kesalahan dalam mendidik anak. Anak dek lakan olah akil balik disuruh pakai jilbab. Maka namuahnya disuruh pakai jilbab. Anak modern kini disuruh pakai jilbab. Ini laki-laki. Maka namuah pakai jilbab. Sebentar. Jadi bukan suruh anak pakai jilbab, bukan suruh anak sholat. Makanya awal pendidikan kepada anak-anak kita adalah akidah, imannya. Ibu, kalau kita membangun rumah, pasti yang paling pertama dibangun oleh tukang manapun pondasi dulu. Pondasi itu adalah asyhadu an la ilaha. Nanti tiang-tiang itu ibaratnya, kalau sebuah bangunan tiang-tiang itu adalah solat. As-solatu imaduddin. Solat itu adalah tiangnya agama, ya kan? Dinding daripada rumah itu adalah puasa. As-siyamu junnah. Puasa itu adalah dinding, kata Rasulullah. Pelindung. Sekat-sekat dalam rumah itu adalah zakat. Loteng adalah haji. Itu udah lengkap tuh.
Tapi belum aman dari hujan, belum aman dari panas, masih berbahaya. Sampai ada atapnya. Apa itu atapnya? Atapnya adalah jihad. Yang bisa melindungi Islam ini hanyalah jihad. Sekarang kita kembali kepada pembahasan kita tadi. Kita suruh anak supaya dia mendirikan sholat. Artinya tagakkan tiang. Sementara pondasinya belum ada, Bu. Bagaimanapun santiangnya kita menegakkan tiang, dia akan mudah roboh. Karena ia seketik lunak tanah. Lah, amblas. Betul tidak? Maka selama ini orang tua pasti sibuk mendidik anak dengan fikih. Didik anak dengan fikih, ajakannya sembahyang, ajakannya pakai jilbab, ajakannya masalah puasa, ajakan. Sementara akidahnya enggak dimasukkan dulu. Kenalkan anak kepada Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Jadikan anak cinta Allah, takut Allah. Kenalkan anak Rasulullah. Bagaimana anak bisa meneladani Rasulullah? Ini akidahnya dulu, Pak. Kenalkan anak tentang akhirat. Bagaimana neraka, bagaimana surga. Kenalkan anak. Kalau kita tidak berilmu, maka ajak anak-anak untuk mendengarkan kajian-kajian akidah. Buka YouTube. TV-TV di rumah tua, ganti masuk YouTube yang ada ceramah para ustaz-ustaz ahli akidah, ahli tauhid. Biarkan anak dengan kita ikut duduk mendengarkan. Tapi dari ketik tu, kalau anak lagu mulai mewalih, itulah agak maduknya kawak tu. Agak mempanya seketik tu. Ya. Tapi tidak ada cerita dan terlambat, itu enggak ada, ya. Maka sang ayah, figur ayah harus aktif saat itu. Lihat ada bapaknya kan, Bu? Ayah harus aktif ketika itu. Katakan pada anak, kalau engkau tidak sholat berjamaah ke masjid, tidak ada makan siang untukmu. Ya, Pak. Murid itu tidak ada makan siang untukmu. Kalau engkau tidak sholat isya berjamaah di masjid, maka engkau tidurnya tidak boleh di kamar. Silakan di ruang tamu. Begitu, Pak. Ya, kita didik anak itu dengan tegas. Kemarin baru saja iku anak saya lacui. Anak saya laki-laki, Bu. Ikunya saya lacui pakai ikat pinggang. Ikat pinggang kain, Bu. Tapi kan bunyinya kan hebat, lacui. Saya tanyakan kepadanya, berapa umurmu? 10 tahun, Pak. 10 tahun kan? Iya, 10 kali. Pak. Janji? Iya, Pak, janji. Apa janjinya? Tidak mau masbuk lagi sholatnya. Itu masbuk tuh, Bu. Masbuk. Bahasa ngajuan nyo. Pokok agak sebuah kebanggaan nyo. Awak lalu kuat, nyo baru mulai bergabung. Aku anakmu 10 tahun, membaca itu. Kini nyo paling muku, nyo azan dulu. Mantap tuh. Itu, Pak. Anak awakku, awak paknya selagi masih bisa dibantu, alun jadi batuang lain. Bantu masih bisa, Pak. Kok lo dia tuanya. Memang di akhir zaman ini kata Rasulullah banyak ayah dan ibu melahirkan tuannya. Ayah hamaknya dari adik-adiknya, ayah hamaknya dia tuanya. Kalau kita orang beriman tidak boleh ayah dan ibu malah diatur-atur oleh anak-anak, harus kita yang ngatur. Tapi dengan cara Islam. Jangan sampai nyedak sembahyang wak dongkak lu nyejo disipak. Wak kan naik kalau suruh pukulan ombak kayaknya. Jangan, Bapak Ibu. Ada adabnya. Ya, baik Bapak Ibu. Sudah, Bu? Ya, baik. Nah. Apakah Imam Al-Mahdi mengetahui dirinya sebagai tanda hari kiamat dan siapa yang membaca diri? Ya, saya sudah sampaikan itu. Nanti buka di YouTube ceramah saya yang panjang lebar tentang Imam Mahdi. Buka saja Al-Mahdi, pasti muncul itu di YouTube ya. Pasti muncul ceramah Ustaz Zulkifli Muhammad Ali tentang Al-Mahdi. Pasti muncul. Kenapa tidak tahu? Nih Bapak Ibu, sebentar ya. Bu, di Jamek Vigo Baleh dan di berbagai provinsi juga sudah saya sampaikan. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi masuk SMS, WA kepada saya. Kayaknya saya membukanya 2 jam 3 jam setelah itu baru terbuka oleh saya, terbulalak incek mata saya. Saya baca, Bu, WA tersebut. Apa katanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Setelah dia memuji Allah, setelah dia berselawat untuk Rasulullah, apa katanya? Semoga Allah menjaga Ustaz. Semoga Ustaz istiqomah dalam berdakwah. Saya sudah tinggal di Madinah Al-Munawwarah lebih 20 tahun dalam rangka menimba ilmu. Sejak tamat SD, beliau pergi ke
Madinah Al-Munawwarah, belajar. 20 tahun lebih dia belajar. Beliau mengatakan, saya mengikuti akhir-akhir ini dakwah Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Dan pada hari ini, saya sampaikan risalah singkat melalui WhatsApp ini kepada Ustaz untuk menguatkan Ustaz. Tapi Ustaz tidak akan bisa membalas surat saya ini. Karena nomor ini setelah saya kirimkan risalah singkat ini akan langsung saya musnahkan. Ya, Ustaz kata. Lelaki yang akan memimpin kita kelak dari keturunan kandung Rasulullah SAW, Al-Mahdi dengan ciri fisiknya, dengan nasabnya, dengan sifat-sifatnya, itu benar-benar sudah hadir saat ini dan dia adalah sahabat dekat saya di Madinah Al-Munawwarah. Ustaz, dia memiliki akhlak yang sangat mulia. Persis seperti gambar Rasulullah, akhlaknya mirip dengan akhlakku, kata Rasulullah. Tapi fisiknya tidak mirip dengan fisikku, kata Rasulullah. Kan begitu? Silsilah nasabnya kepada Hasan bin Ali. Ciri-ciri fisiknya lengkap seluruhnya kepadanya. Dan kami berkali-kali mengatakan kepadanya, engkaulah yang akan memimpin kami kelak. Engkaulah yang akan menjadi Al-Mahdi untuk kita semua. Ini pertanyaan tadi ya. Dan beliau berkata, semoga bukan saya orangnya. Semoga Fulan bin Fulan, dia lebih berhak daripada saya. Semoga Syekh Fulan bin Fulan. Kemudian dia selalu merayu-rayu saya agar ikut dengannya pergi ke Syria untuk membela kaum muslimin yang dizalimi oleh Bashar Assad di sana. Apa katanya? Saya rindu syahid. Saya ingin meninggal dunia di Syria. Marilah sahabat, kita berjuang bersama-sama membela kaum muslimin yang ditindas di Suriah sana. Lalu saya katakan kepadanya, sahabatku yang kucintai, jatahku adalah Indonesia. Aku akan pulang ke tanah air. Di sana aku akan berdakwah dan di sana aku akan berjihad. Lalu apa katanya? Jika demikian, selamat jalan, selamat berpisah. Katakan kepada umat Nabi Muhammad di sana bahwa sebentar lagi seluruh dunia akan berubah. Saya telah dilihatkan oleh Allah dalam mimpi. Langit mengalami hantaman besar dari luar. Kemudian seluruh bumi menjadi gelap gulita dalam waktu yang lama. Setelah itu semua teknologi tidak ada satupun yang bisa dipakai. Seluruh orang kaya serentak menjadi miskin. Satu bumi. Seluruh orang kaya serentak menjadi miskin satu bumi. Dan saat itu kehidupan benar-benar sangat berat. Hanya orang-orang yang imannya kuat dan amal solehnya sebelumnya banyak, mereka-merekalah yang akan diselamatkan oleh Allah berkat iman dan amal solehnya. Katakan pada mereka, sebentar lagi seluruh dunia akan membara jihad. Kami pun akhirnya berpisah. Saya tidak tahu bagaimana kelanjutan beliau. Apakah beliau jadi berangkat ke Syria atau tidak? Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, teruskan dakwah antum. Ini adalah dakwah yang mubarakah, dakwah yang diberkahi. Semoga Allah menjaga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2-3 jam kemudian saya buka itu. Saya kaget, saya baca panjang sebenarnya suratnya itu. Saya baca, Bapak Ibu, saya coba kejar dia. Ternyata betul nomor itu sudah dimusnahkannya. Saya kasih lihat pada istri-istri saya. Nah, kita kembali kepada yang tadi. Jadi terjawab bahwa beliau pasti tahu. Karena beliau ahli ilmu. Beliau ahli ilmu, soleh, taat, ahli ibadah. Tetapi beliau tidak ingin. Nah, ini bedanya dengan yang ngaku-ngaku. Kayak di Medan kemarin, aku adalah Al-Mahdi. Aku Al-Mahdi. Ayo berbaiat kepadaku, nomor rekening sekian. Sekali baiat sekian. Itu kan ada Pak, Bapak Ibu. Jadi yang ngaku-ngaku Al-Mahdi jelas itu bukan. Sementara Al-Mahdi sendiri dia tidak pernah ingin menjadi Al-Mahdi. Ketika beliau ditangkap di depan Ka'bah ketika sedang tawaf, dipaksa untuk mau mengaku bahwa dia adalah keturunan kandung Rasulullah, bahwa dialah yang akan menjadi Al-Mahdi. Beliau selalu berkata, tidak, lepaskan saya. Carilah orang lain, kalian salah orang. Selalu begitu, itu bahasa hadis Nabi ya. Dia selalu menampik dan menolak kalau dirinya adalah Al. Jadi yang ngaku itu nggak benar. Kalau yang ngaku berarti ini pendusta. Ini pendusta. Maka yang ngaku-ngaku tidak benar.
Karena Al-Mahdi tentu saja Allah sembunyikan dulu identitasnya. Terakhir baru ketahuan ketika usianya mendekati 40 tahun. Ya, atau 40 tahun. Baru ketahuan. Dan akhirnya 300 pasukan dikirim dari Damaskus, Syria, kata Rasulullah. Pasukan Sufyani mengejarnya ke Madinah Al-Munawwarah karena keberadaannya sudah terendus. Lalu pasukan yang mengejar ini ingin membantainya. Para ulama-ulama yang hidup di dekat sang calon Al-Mahdi ini mendengar bahwa ada pasukan yang dikirim untuk mencari dia dan membunuh dia. Maka para ulama ini membawa dia lari ke Mekah. Ketika pasukan yang mengejar itu sampai di Madinah, diobrak-abriknya di Madinah Al-Munawwarah, beberapa nyawa melayang karena dia paksa, mengakulah kalian di mana laki-laki ini dengan ciri-cirinya begini-begini. Akhirnya penduduk ada yang tidak tahan dengan siksaan, mengaku bahwa laki-laki ini sedang lari menuju Mekah. Mereka pun yang 300 orang itu mengejar ke Mekah. Sesampainya di Al-Baidah, kata Rasulullah, sebuah kota kecil perbatasan Mekah dengan Madinah. Sesampainya di Al-Baidah, Allah gempakan kota itu. Terbelahlah kota tersebut. Terbelah, kemudian gedung-gedung bangunan dan penduduk, termasuk yang mengejar tadi, tenggelam semuanya, masuk ke dalam bumi. Nah, cuma satu orang yang Allah izinkan selamat. Satu orang inilah mengabarkan kami tenggelam di Al-Baidah. Penduduk Mekah mendengar gempa yang ada di Al-Baidah dan tenggelamnya kota Al-Baidah dengan orang-orang yang mengejar. Maka pahamlah ulama-ulama yang ada di Mekah, laki-laki yang dikejar itu dialah Al-Mahdi, karena itu cirinya. Kemudian mulailah mereka menyebar mencari di mana laki-laki yang sudah masuk Mekah ini. Dialah keturunan Rasulullah, dialah yang wajib dibaiat, dialah yang akan diangkat menjadi pemimpin tertinggi, dialah Al-Mahdi tersebut. Maka ketika itu dia sedang tawaf, ditangkap, lalu dipaksa untuk mau menerima baiat dan dia menolak. Terjadi debat yang sengit, dia ahli ilmu. Terjadi debat yang sengit, dia menolak dan menolak sampai malam hari. Terakhir apa kata para ulama-ulama yang memaksanya untuk agar dia mau dibaiat? Apa kata para ulama? Jika engkau menolak untuk memimpin kami, maka tanggung olehmu dosa seluruh umat Islam yang dizalimi hari ini. Ya, tanggung olehmu penderitaan yang saat ini. Hanya engkau yang bisa membebaskan kami dari kezaliman yang ada sekarang. Hanya engkau. Mendengarkan ancaman dosa itu, dia pun berkata, kata Rasulullah, izinkan malam ini saya bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun dikawal ketat. Semalaman itu dia menangis, berdoa, bermunajat, meminta petunjuk kepada Allah. Fa aslahahu Allahu fi lailah. Allah pun mengislahnya dalam satu malam. Dia tidak mengerti masalah kepemimpinan, tidak mengerti masalah menyelesaikan masalah-masalah yang begini pelik, kehancuran yang total, keekonomi yang sudah ambruk, kelaparan di mana-mana, perang di mana-mana. Bagaimana cara memperbaiki kondisi yang sebegitu parah? Allah masukkan kepadanya kemampuan dalam satu malam itu cara menyelesaikannya. Sehingga tumbuhlah kepercayaan diri yang sempurna. Besoknya barulah dia mau untuk dibaiat, dan dia pun akhirnya dibaiat di depan pintu Ka'bah antara makam Hajar Aswad dengan makam Ibrahim. Dibaiat. Baik, panjang ceritanya dan pembaiatannya terjadi di usia beliau mendekati 40 tahun, kata Rasulullah di hadis lain 40 tahun, dan ini adalah masa-masa yang dekat untuk itu. Oleh karena itu, ini harapan saya, Bu. Ambo berharap yang Ambo sampaikan kok kandaknya meleset. Tetapi keyakinan saya karena didukung oleh fakta-fakta, nas-nas, dalil-dalil dan bukti-bukti yang tidak bisa terbantahkan. Akhirnya saya meyakini inilah masanya. Walaupun begitu saya berharap meleset hendaknya apa yang saya sampaikan. Tetapi masalah sekali lagi, sulitnya saya untuk menolak. Orang-orang juga begitu katanya. Para wartawan bicara dengan saya, Ustaz, kami ingin menolak apa yang Ustaz sampaikan. Tetapi sulit rasanya untuk mementahkan, untuk menolak, karena fakta-fakta yang disampaikan itu begitu terang benderang, hadis-hadisnya begitu sahih, jelas, maka kami terpaksa harus menerima dan percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu, siapa saja di antara Bapak Ibu yang ingin selamat di akhir zaman ini, ingin dijaga oleh Allah, coba lihat di Lampung kemarin ketika tsunami terjadi, ada enggak pesantren? Bapak Ibu lihat, kiri kanannya hancur semua. Ini masuk sindak loh. Kan begitu kan? Di Palu juga begitu, Masya Allah. Saya melihat hadis Nabi mengatakan hanya orang beriman beramal saleh yang selamat. Ini udah bukan main-main sekarang. Gempa-gempa yang di Palu itu kan aneh-aneh gempanya kan. Memilih-milih. Rumah-rumah orang saleh, rumah-rumah orang taat itu selamat Pak. Tapi yang lain-lain di blendernya. Aneh-aneh aja yang terjadi sekarang.
Masya Allah kaum muslimin, saya sekarang betul-betul yakin hanya orang beriman yang beramal soleh yang Allah selamatkan dari petaka-petaka besar akhir zaman, termasuk dari Dajjal. Maka perbanyakkanlah imannya, kuatkanlah imannya, perbanyak amal soleh.